Hai kalian semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Ini akhir minggu, awal bulan Desember. Wow, semoga kalian selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Untuk kalian yang Cancer, ini giliran kalian untuk mendapatkan readingan di tahun 2023. Siapa yang udah nungguin? Ya, terima kasih banyak ya udah support channel ini sedemikian rupa. Kalian luar biasa banget. Padahal bikinnya juga seada-adanya karena saya nggak punya tempat yang lebih baik dari ini. Tapi buat saya ini udah luar biasa banget ya, Cancer. So, ini bacaan untuk kalian di tahun depan ya, di tahun 2023 apa yang akan terjadi di dalam kehidupanmu secara general. Nanti tiap bulannya tetap ada kok ya. Oke, saya akan pakai 4 macam kartu. Yang pertama ini adalah Very Tarot Deck ya, untuk overall bacaannya berapapun yang harus dibacakan akan saya bacakan ya. Oke, 4 lagi 5. Sure, 5. Yang selanjutnya nanti saya pakai kartu yang berikutnya ya. Tenang aja. Ini dulu my dear Cancer. Dengerin baik-baik. Siapa tahu ada yang bisa diambil di situ, nyangkut-nyangkut di kehidupan kalian, dan aminin yang baik-baik ya. Aminin yang baik-baik. Denger itu ya. Nggak usah tersugesti sama yang jelek-jelek. Karena bagaimanapun hidup naik turun, jelek, bagus, selalu ada. Nggak usah khawatirin itu, oke? Yang pertama, The Tower. Saya mengerti kalau The Tower-nya keluar langsung pada The Tower moment. Nggak usah khawatir my dear Cancer. The Tower nggak selalu tentang hal yang buruk loh. Look, di atasnya tulisannya adalah life experience. Jadi experience atau pengalaman hidup katanya gitu. Ya iya, berapa sih usia kalian sekarang? 20-an, 30-an, 40-an atau 50-an kayak saya? Hidup itu seperti itu. Pada akhirnya kalian menyadari bahwa hidup akan naik turun seperti itu. Senang, susah, begitu terus berganti-ganti. Nggak pernah harinya hujan terus, nggak pernah harinya panas terus, tapi terus berganti-ganti. Ya kan? Itu artinya apa? Ya, kita masih harus menikmati hidup sebagai bagian dari life experience. Life experience atau The Tower ini. Oke, dibaca ya. Let go of belief system that no longer work for you. Apapun, di keadaan apapun, nggak usah terlalu digandulin. Ya, so 2023, yang menurut keyakinan kalian, oh tapi sayang kalau dilepas. Tapi seharusnya memang harus dilepas. Dan lepasin aja. 2023 ada banyak hal yang harus dilepas oleh Cancer. Kenapa? Karena no longer work for you. Nggak lagi berguna untuk hidupmu. Walaupun mungkin banget kalian inginin. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita inginin, tapi itu bukan buat kita gitu. Jadi apa? Ya harus lepas. Dan ini terjadi di 2023, banyak hal yang harus dilepas oleh para Cancer. Betapapun Cancer sayangnya dengan hal tersebut atau dieman-eman, kalau kata orang Jawa bilang, tetap harus dilepas. Oke, so beberapa hal memang harus dilepas oleh Cancer karena no longer work for you. Tidak lagi berguna untukmu. Dipegangin terus juga nggak berguna, mendingan dilepas aja. Supaya apa? Supaya terbuka kesempatan baru, supaya terbuka pintu yang baru. Kalau pintu yang ini ditutup, pintu lain pasti akan terbuka. Percaya itu. Ya percaya aja, karena saya udah 50 tahunan lebih hidup di dunia ini. Dan beberapa kali saya cuma megangin sesuatu yang sebenarnya udah bukan buat saya lagi. Akhirnya begitu saya lepas, ya kesempatan-kesempatan baru itu datang. The Tower moment selalu bicara tentang keluar dari zona nyaman kalian. So di 2023, apapun yang tidak lagi berguna untukmu, doesn't work for you,
Apalagi di 2022 kalian tahu, iya ini udah aku pegangin sekian lama tapi nggak ada hasilnya. Dan lepasin, lepasin. Karena itu akan menghasilkan hal yang baru, kesempatan baru di dalam kehidupan kalian. Oke, kita baca lagi. Kartu pertama selalu lama karena ini kayak yang menurut saya kartu pertama tuh jadi kayak patokan untuk bacaan selanjutnya. Oke, dibaca lagi ya. An important life-changing event. See? Akan ada pergantian. Dengan kalian lepas, akan ada sesuatu hal yang baru. Ya. A situation that lead to significant opportunities. See? Yang seperti saya bilang. Situasi yang membuat kalian menuju sesuatu yang baru. Permulaan memang sakit. Banyak sakit kalau memang kita harus meninggalkan sesuatu, apalagi kita udah sayang banget sama hal itu, udah kita pegangin sekian lama, udah kita usahain sekian lama. Kayaknya mau ngelepas susah ya. Tapi coba dilepas. Dan hal-hal tersebut, saya nggak bicara satu hal, karena ini yang nonton banyak, saya bilang hal-hal. Jadi beberapa hal, atau mungkin orang-orang, atau mungkin sesuatu yang memang kalian pikir, ya kalau saya lepas tuh saya ngapain lagi Mbak Lucy? Nanti ada hal yang baru, mungkin orang baru, kesempatan baru, pekerjaan baru, bisnis baru, kalau kalian mau melepas. Tapi memang di 2003 hal itu kayak benar-benar harus dilepas dari kehidupannya Cancer. Terutama hal-hal buruk, terutama hal-hal yang udah nggak serve kalian lagi, yang udah nggak buat kalian. Memang bukan buat kalian, jadi emang harus dilepas. Gitu ya. Itu yang akan terjadi di 2023 untuk kalian yang Cancer. Oke, apa lagi? Five of Spring, energi api. Opposing goals arising from differing opinions. Ada goal-goal yang akan timbul, tapi itu dari opini yang berbeda. Jadi kalau kalian misalnya kalian megang A terus, tapi nanti ada opsi, ada opinion, ada sesuatu yang lain yang berbeda dengan A. Mungkin misalnya B, C, D gitu. Dan kalian harus mau keluar dari zona nyaman untuk ngambil opportunity yang lain itu. Nah, itu yang kan saya bilang dari kartu pertama itu sudah memberikan clue, memberikan tanda-tanda bahwa memang di tahun 2023 ada yang harus dilepas oleh Cancer untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik, opportunity yang jauh lebih baik dibandingin kalau kalian terus-menerus memegang hal tersebut. Oke? Feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. Oke. Beberapa Cancer ngerasa emang susah ngelepas itu karena terlalu berambisi dan terlalu berpikir bahwa itu yang terbaik. My dear Cancer, saya bisa bilang mungkin buat kalian itu yang terbaik. Tapi kalau semesta bilang, no bukan yang itu Cancer, ada opportunity lain yang jauh-jauh lebih baik. Sayangnya kamu gak mau ninggalin itu gitu. Nah itu yang terjadi di 2023 saat kalian sangat susah melepas yang kalian pegangin dan ternyata itu bukan buat kalian sebenarnya gitu. Kalian seperti tidak membuka kesempatan baru, tidak membuka opini-opini baru yang harusnya kalian lebih dengar dibandingin mau-maunya kalian sendiri Cancer. Oke. Lanjut, ini masih di energi api. Ada Eight of Spring. Stress that comes from having many things happening at once. Ya, ada stres-stres yang datang karena itu tadi. Karena kalian kesulitan untuk melepaskan, merelakan, ngebuang apa yang seharusnya udah kalian buang. Kalian berpikir bahwa ya gimana mau dibuang, Mbak Lucia itu sudah berakar, sudah bertahun-tahun ada di hidupku, bla bla bla, apapun alasannya, apapun reasonnya. Tapi tetap kalian tidak bisa melawan takdir, udah pasti. Kalian tidak bisa menahan apa yang sudah direncanakan oleh Sang Pencipta, yang sudah diberikan sama semesta. Semesta tuh ngasih loh, cuma pilihan tetap ada di manusianya. Karena memang kita diberi
akal sehat, diberi otak, diberi pemikiran, jadi kita bisa memilih. Gitu. Kalau saya berpikir ya sudah, saya serahin aja ke semesta, semesta bawa jalan saya kemana, ikut, walaupun saya harus meninggalkan hal-hal yang susah banget untuk ditinggalkan. Tapi kalau semesta bilang begitu, ya sudah, kalau saya. Tapi sekali lagi saya kembalikan kepada kalian para Cancer, mau nggak ngelepasin yang memang harus dilepas? Kalau mau, hayu. Pasti akan ada opportunity baru. Ya, nanti kalau nggak dilepas jadinya stres. Oke, successful multitasking, sudden event or changes. Ada perubahan. Perubahan itu akan bikin stres, iya. Ditinggalin nggak ditinggalin tetap bikin stres kan. Tapi kalau memang harus ditinggalin ya udah, toh stresnya sama-sama ada stres loh. Jadi ya udah, kalau memang harus ditinggal, please ditinggal, ya. Oke, lanjut dengan si The Magician. Anything can happen, apapun bisa terjadi. Apapun itu, my dear Cancer. You can do anything, 2023 opportunity buat kamu tuh terbuka lebar, my dear Cancer. Permasalahannya adalah mau nggak kamu ngelepas apa yang harus dilepas, itu doang sih. Oke, take charge of your life. Ambil jadi pemimpin lah untuk hidupmu gitu ya. You can manifest what you need to be a success. Kalian bisa memanifestasikan itu menjadi sebuah kesuksesanmu. Kenapa? Karena ya yang udah nggak lagi untukmu, yang nggak akan buatmu sampai kapanpun, my dear Cancer. So, follow the rules of Sang Pencipta ya, the Creator. Follow the rules of universe. Karena kita semua bagian dari universe, bagian dari jalan cerita yang sudah Tuhan gariskan. Kalau ada yang bertanya, Mbak, kalau garis jalan ceritanya begitu, tapi kita muter-muter, tapi kan udah dibilang begitu. Iya, bisa kejadian juga, cuma kita muter. Padahal harusnya udah sampai ke sana, tapi harus jadi muter gara-gara itu. Gitu. Contoh kecil. Oke. Dulu waktu saya masih umur 20-an, ada seseorang yang bilang sama saya, kamu bisa lo be a star gitu, dengan talenta yang kamu punya. Tapi saya nggak mau. Saya nggak tahu apakah omongan itu karena dia bisa lihat atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya bilang saya nggak mau, saya maunya di belakang layar aja. Tapi toh sekarang sih saya punya channel YouTube gitu. Gimana caranya orang yang seperti saya, yang sebenarnya nggak bisa ngomong di depan umum seperti ini, terus akhirnya punya follower, punya channel sendiri. Nah, itu contoh kecil. Jadi mungkin orang itu sudah melihat di masa depan saya bisa seperti ini, tapi saya menghindar terus, tapi akhirnya jadi seperti ini juga gitu. Tanpa saya sadari, saya akhirnya ngikutin takdir saya gitu, walaupun saya udah melenceng kemana-mana gitu. Coba kalau misalnya saya nggak seperti itu, mungkin saya udah jadi apa gitu yang lain. Tapi toh tujuannya tetap sama kan, jadi pembicara walaupun cuma di video gitu ya. Itu contoh kecil aja. Nah, seperti itulah sebenarnya The Magician ini menguatkan kalian para Cancer, bahwa apapun sebenarnya yang udah kalian hindari akan tetap buat kalian kalau memang itu jalannya. So you can manifest anything. So di tahun 2023 itu seperti itu yang terjadi overall ya, untuk si para Cancer. Ada banyak opportunity, tapi harus ninggalin apa-apa yang memang udah nggak buat kamu lagi. Oke? Lanjut dengan lagi-lagi energi api. Ini banyak apinya ya. 7 of Spring. Be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Kalau kalian tergantung dengan sesuatu, kalau kalian tergantung dengan seseorang, padahal itu harus ditinggalkan, then saya mau bilang, please stand up for yourself. Kalian nggak bisa tergantung sama orang lain, apapun itu. Kalian harus berdiri untuk diri kalian sendiri. So di 2023, please be yourself. Jadi dirimu sendiri. Peduli orang mau bilang ini, itu, ina, itu. Terserah deh mereka mau bilang begitu. Memang mereka tuh yang bertanggung jawab atas hidupmu. Enggak kan? Tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing.
So 2023 chance-nya banyak banget untuk yang saya lihat ya untuk Cancer. Cuma itu dia ngeyel kalian untuk mempertahankan apa yang seharusnya udah kalian lepas. Bahkan mungkin di 2022 harusnya udah dilepas. Tapi masih kalian bawa sampai 2023. Please don't. Kalau kalian ngerasa, waduh ini nggak bisa begini terus, dan lepasin. Karena pintu selanjutnya akan terbuka dengan lebar untuk kalian. Oke? Lanjut. Berapapun kartu yang jatuh akan saya buka. Tapi saya nggak mau banyak-banyak kalau yang ini. Oke? 3. Oke, 3. Please, this is for my dear Cancer. Aduh, nyampe kelipet gini. This is for my dear Cancer. Thank you. Yes. Ada apa lagi untuk Cancer 2023? Please, thank you. Jauh. Bentar ya. Kalian kalau ngelihat bantal di belakang. Itu buat saya senderan. Oke. Yes. Ada berapa kartu nih? 7. Oke, pas lah. King of Cups. Untuk kalian yang mencari cinta baru, mencari sesuatu orang ya, ini orang ya untuk Cancer cewek atau cowok, mencari pegangan baru untuk hidup kalian atau pasangan kalian, dan kalian akan mendapatkan, akan mendapatkan. Yang masih single ya akan mendapatkan. Kalau yang sedang terikat atau masih dengan seseorang tapi udah ngerasa ini kayaknya nggak bener gitu ya, dan ya kalau itu dilepas kalian masih akan dapat yang baru tentu saja. Cuma waktunya manusia itu yang nggak ketahuan sama waktunya Tuhan, sama waktunya semesta itu nggak sama, itu aja. Tapi ya ada opportunity itu, ada orang-orang yang datang ke kehidupan kalian dengan maksud baik karena mereka care sama kamu, para Cancer. Walaupun itu tidak berbentuk romance mungkin ya, yang berbentuk romance ada, yang berbentuk mungkin karena dia care, dia bantu kamu dalam usahamu, karirmu, ada seperti itu akan datang di 2023. It's good. Oh iya, Eight of Pentacles di sini ngingetin aja, banyak hal harus kalian lakukan sendiri ya Cancer. Jangan tergantung orang lain, gak usah dengerin omongan orang lain. Seriously, karena kadang-kadang orang lain tuh cuma pengen kalian bingung aja, atau memang julid aja gitu ngomongin. Ngapain begitu? Ngapain ikut-ikut itu? Itu gak bagus. Ya kali dia bisa tanggung jawab sama hidupmu. Kan kamu sendiri yang bertanggung jawab. So, ya tanggung jawab atas hidupmu. Lakukan apa-apa, gak usah tergantung sama orang lain. Karena di 2023 banyak banget orang yang julid sama kalian, yang memaksa kalian untuk, oke, kata Mbak Lucy, ini kalau mau dengerin kata saya ya. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini kata Mbak Lucy, saya harus berpegang pada diri saya sendiri, bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Bodoh amat lah orang ngomong. Yang penting rules-nya udah bener, Cancer. Yang penting jalannya udah bener gitu. Nggak melanggar hukum, misalnya tidak melanggar norma-norma. So, lakuin aja. Karena kejulitan-kejulitan itu banyak banget akan datang sama hidupnya Cancer di 2023. So, you have to work by yourself. Bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kamu harus melakukan itu sendiri, jadi dirimu sendiri. Jangan berupaya menyenangkan orang banyak melulu gitu. Mereka tidak bertanggung jawab atas hidupmu, my dear Cancer. Oke? Well, selanjutnya The Moon yang terbalik. Yep. Di samping banyak orang-orang yang julid, kalau kalian berprinsip, tanggung jawabku sendiri, hidupku sendiri, bodoh amat, mereka justru kalian buang, dan mereka akan The Moon-nya terbalik. Orang-orang itu tidak akan bisa berbuat apapun, turut campur di kehidupannya Cancer, sampai Cancer ngerasa nggak enak gitu ya. So, ya di 2023 yang kalian harus lakukan adalah yang toksik-toksik itu dicoret aja lah dari hidup kalian. Kalau kalian bilang, tapi saya udah kenal dia lama, dia begini begitu. Well, balikin lagi lah. Kalian yang tanggung jawab di hidup kalian. Oke, so toxic bakalan datang, but bisa dilibas kalau kalian mau. Ten of Wands. Ini yang saya bilang kalian masih bawa beban dari 2022 ke 2023. Di 2023 masih ada. Karena kalian belum ngelepasin. Mungkin kalian udah mungkin setelah nonton ini kalian pikir, ya udah deh dilepasin aja.
Tapi memang ini masih ada. Kendala-kendalanya adalah kalian nggak bisa ngelepas itu secepat itu. Karena banyak pertimbangannya Cancer. Cancer tuh baik ya. Jadi kayak saya mau ngelepas tapi sayang, kasihan, begini begitu. Itu yang bikin jadi tertunda-tunda sih sebenarnya. Tapi menurut saya kalau kalian tetap bawa ini, ya ini akan tetap jadi beban kalian di 2023. Kalau kalian dari depan, dari bulan-bulan pertama udah mulai menata gitu kan, kalau kalian pikir oh ya benar juga nih kata Mbak Lucy, oke lah kita tata lah yang begitu-begitu, nggak usah dibawa, dan ini nggak terjadi. Tapi ini terjadi hanya gara-gara kalian masih dengerin yang toksik-toksik itu, masih megangin yang harusnya udah kalian lepas. Ini bisa terjadi di 2023, oke? Kemudian ada Eight of Cups. Yep, bener banget. Ada yang harus ditinggalkan, meninggalkan. Iya, bener banget. Sakit, iya. Stres, iya. Bakalan ada seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau kalian meninggalkan hal yang memangnya udah harus kalian tinggalkan sejak lama, dan kalian akan tahu bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa kalian lakukan untuk hidup kalian. So ya, di 2023 ada yang meninggalkan, ditinggalkan, itu udah pasti. Karena dari pertama juga dibilang tinggalin aja kalau yang memang hal-hal itu sudah tidak buat kalian lagi. Mau dikekepin sedemikian rupa juga nggak akan jadi baik. Oke, Cancer. The Hangman-nya terbalik. Oh tidak, The Hangman-nya tidak terbalik. Oke, ada The Hangman. Ada yang tertunda yang belum bisa dilakukan oleh Cancer di 2023. Tapi sekali lagi, itu bisa berubah kalau kalian sudah tahu, oh harus ditinggalkan, harus meninggalkan, harus begini, harus begitu. Itu tergantung kalian. Kartu ini terbuka hanya karena kalian masih megangin apa yang seharusnya kalian lepas. Kartu ini seperti ini, ada penundaan, The Hangman di 2023 hanya karena kalian belum memutuskan apa yang terbaik untuk kalian, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, dan tetap aja ada The Hangman, tetap aja ada penundaan di 2023. So dipikirin matang-matang ya, my dear Cancer. Kemudian ini juga indikasi the death-nya terbalik. Ada yang belum selesai dan di 2003 masih terus bisa kalian alami, kalian hadapi ya, karena memang belum selesai. Kalau kalian takut untuk menyelesaikan, balik lagi, kalian ingin hidup yang baik dan lepasin apa yang harus kalian lepas. Kalian bertanggung jawab atas diri sendiri. The death-nya tentu saja masih terbalik. Tapi kita lihat aja bulan per bulan akan ada bacaan. Kalau kalian membuat perubahan dalam hidup kalian, dan kartunya juga pasti akan berubah. Gitu. Saya yakin itu. Karena energi ini, kalau kalian melihat bacaan tarot, apalagi yang bukan personal ya, ini yang general seperti ini, itu adalah energi saat ini gitu. Saat kalian nonton gitu. Itu bisa berubah pada saat kalian merubah diri kalian. Kalian nggak bisa ngerubah keadaan, kalian nggak bisa ngerubah orang lain. Yang bisa dirubah adalah diri kalian, dan berubah menjadi lebih baik tentu saja. Perubahan yang positif, bukan perubahan yang negatif. So perubahan-perubahan itu bisa dilakukan oleh Cancer, iya tentu saja bisa. Tapi tentu saja kembalikan lagi kepada kalian, apakah kalian mau melakukannya atau enggak. It's depend on you. Itu terserah kalian, my dear Cancer. Oke? So, kartu selanjutnya saya pakai The Wheel of the Year. Dan ini adalah kartu yang saya buat sebagai kayak what is the highest good want to talk to you. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian. Saya pakai kartu yang ini. Pesan tertentu mungkin. Oke, kalau tadi pesannya juga udah banyak sih sebenarnya ya. Tapi mungkin ada pesan tertentu. Oh, oke. Kartu kalian tuh, Cancer. Kartumu nih, Cancer. The Chariot kan, benar, The Chariot kartumu. So ya, saya mendedikasikan kartu ini, bacaan ini untuk Cancer, dan kartu Cancernya keluar, dan it's really for you, Cancer ya. Yang pertama, Six of Swords. Pesannya adalah kalian boleh move dengan planning kalian sendiri, menjadi diri kalian sendiri, tapi juga lihat-lihat. Ya pasti banyak julit-julitan, kejulit-julitan yang ada di sekeliling kalian.
Kalau kalian nggak hati-hati, itu tetap akan bisa menyerang kalian. So pesannya adalah hati-hati juga, lihat kanan kiri ya. Kalian boleh move menjadi diri kalian sendiri yang jauh lebih baik, mengambil opportunity apapun itu, tapi juga harus lihat kanan kiri ya. Yang julid-julid itu takutnya nanti memberikan dampak yang nggak baik untuk hidup kalian. Oke, dah, The Chariot dalam posisi yang positif. Ini kartu kalian, my dear Cancer. So jadilah diri sendiri ya. So pesannya itu, jadilah diri sendiri ya. Bisa dilakukan di 2023, bisa banget. Udah, gak usah dengerin yang julid-julid itu, gak usah dengerin yang toxic-toxic itu. Just be yourself, my dear. Oke, lanjut dengan Nine of Wands. Prepare. Kata orang 2023 tahun yang sulit. Buat saya tiap tahun sulit. Tapi saya tetap harus menjalaninya kan gitu, ya kan. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi itu opini personal saya ya. Tiap tahun sulit, tapi saya begitu akhir tahun saya gini, bisa juga dilewatin loh ternyata gitu. Contoh pribadi, oke. Tahun lalu saya masih sampai bulan Oktober tuh saya masih oke-oke aja. Mulai bulan November, Desember sampai pertengahan tahun ini sebelum saya ke Bali, wow, itu jungkir balik. Terus saya mikir, apakah saya bisa melaluinya? Ternyata bisa. Ternyata begitu Desember saya ngerti, oh bisa tuh. Oke, seperti itu juga. Ini hanya pesan untuk kalian prepare. Tapi pesan itu saya rasa harusnya ada di setiap saat. Kalian prepare. Jangan selalu mengumbar, terlalu memberi terlalu banyak. Simpan juga untuk diri kalian. Sih, pesannya gitu ya. So, itu pesan dari The Highest Good atau pesan dari semesta untuk kalian. So, yang selanjutnya Hope. Saya pakai kartu yang selanjutnya. Ini adalah Oceanic Tarot Hope ya. Berapa yang mau muncul nih? This is for my dear Cancer. Please show the card for Cancer, please. No, aku nggak mau ngambil yang itu. Oke, yang ini. Ya. Pengen banget diambil tuh kartu ya. Sampai segitunya. Oke, fine. I think it's enough, right? Enough. Oke, enough. Satu-satu ya, saya buka. Endurance, Seven of Wands. Kesempatan yang datang kepada kalian itu banyak ya. Dalam hal kehidupan sih. Jadi secara general bisa kehidupan personal, bisa profesional ya. Lucky number 7 ya, keberuntungan juga ada, kesempatan juga ada, so aminin aja. Oke, ada Five of Pentacles, abandonment. Abandonment ini ya pada saat kalian melepas atau dilepaskan, iya ada yang harus ditinggalkan atau meninggalkan di tahun 2023. In term of apa saja, bisa karir, bisnis yang macet dan lain sebagainya, bisa juga personal life orang. Oke. Possibility tentu saja, Seven of Cups, possibility, banyak kesempatan yang akan datang di 2023. Tapi kalau kalian mau ambil itu, kalau masih mau ngekepin yang lama, gimana ini mau datang? Ini datang pun mungkin kalian cuekin, karena kalian masih terpaku dengan yang lama. So, memang harus ditinggalin kan? Untuk dapat sesuatu yang baru harus ditinggalin yang lama gitu. Oke. Well, selanjutnya ada Nine of Cups. Wish. Apa yang kalian wish di tahun 2023? Kehidupan yang lebih baik tentu saja. Bisa tercapai, bisa. Tadi ada The Magician. Anything can happen. Anything is possible. So bisa. Kalian mau wish apa? Saya yakin wishnya itu sesuatu yang baik. Karena kalau sesuatu yang buruk tuh seperti I wish dia mati gitu. Bisa aja kejadian dia mati betulan, tapi kalian mau dapat karma baliknya. Itu loh masalahnya, oke? So wish yang baik-baik saja, bisa tercapai, bisa banget, oke? Lanjut opportunity lagi nih, Page of Pentacle. Dari tadi opportunity melulu ya, possibility, kemungkinan. Yang ini opportunity, kesempatan. Iya, banyak kesempatan, udah dibilang dari tadi ya. Banyak kesempatan yang datang untuk Cancer di 2023. Tinggal kalian mau ambil atau enggak. Karena apa? Ada responsibility, ada tanggung jawab di situ. Siapa yang tanggung jawab? Ya kalian lah. Ini hidup kalian. Jadi memang yang harus bertanggung jawab adalah kalian sendiri.
Oke. Lanjut dengan order, the king of the ocean. Ini order ini bicara tentang the highest good tadi. Apa yang dimau semesta, apa yang dimau sang pencipta, apa yang dimau takdir untuk kalian. It's an order. Ini memang perintah. Ya, karena tadi kartu kalian juga udah muncul. So I'm sure ini memang untuk Cancer. Aku yakin, saya yakin. Oke. Dan yang terakhir adalah trust, king of pentacles. Ini bagus banget. Ada order, ada trust. Kalian harus percaya, lebih percaya pada sang pencipta dibandingin orang-orang julid itu. Oke, so ada order, ada perintah dari semesta. Ya, tentu saja dari sang pencipta. I don't know orang per orang, saya nggak tahu orang per orang perintahnya apa. Pasti beda-beda. Karena yang nonton ini banyak walaupun sama-sama Cancer. Order tersebut atau perintah itu adalah yang sejalan dengan takdirmu. Ya, jadi memang semesta udah menggariskan seperti itu. Tuhan sudah menggariskan seperti itu. So, trust, percaya. Percaya bahwa yang digariskan sama Tuhan adalah yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari itu. Adalah yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna selain sang pencipta. Oke? So, sekian aja, saya nggak bikin yes or no, karena itu nanti akan ada di every month-nya, setiap bulannya. Yang saya buka sekarang adalah pesan dari ini apa? Archangel message untuk Cancer. Creative writing, apa nih? Archangel Gabriel, make a time to write down your thought in a journal or a pen or article or book. Oke, kalau kalian mau, tulis apa yang kalian inginkan dan manifestasikan. Ya, ada yang bilang begitu, manifestasi itu harus ditulis, saya percaya itu. So, tulis, tempel wish kalian, dan kalian akan mendapatkannya di 2023. Oke, that's good. Lanjut dengan yang terakhir, Monology Oracle Card, pesannya apa? Let's see. What's the message for Cancer? Have faith in your dream. Percaya dengan mimpi-mimpimu sendiri, my dear Cancer. So, ya, punya iman aja bahwa apapun yang sudah Tuhan gariskan itu the perfect one, itu yang paling sempurna. Oke, so sekian aja bacaannya, my dear Cancer. Semoga kalian tetap semangat, semoga ada yang bisa diambil dari pesan-pesannya. Kita ketemu lagi aja di bacaan-bacaan mendatang. Selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love. Bye.